Oke, jadi film ini menceritakan tentang zaman batu sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pastinya di zaman itu masih ada mamut, Les mammouths cohabitent paisiblement. kudamut, ayamut, cacingmut ada pula woi. Iya. Di zaman itu sudah hidup sekelompok manusia purba yang dipimpin oleh seorang pria dengan sebutan kepala suku. Perlu diketahui bahwa para manusia purba di zaman itu belum mengerti tentang kejahatan dan yang mereka takutkan hanya malam. Untuk kepala suku itu sendiri, sebelum memulai perbincangan dengan orang lain, dia selalu menanyakan tentang kecantikan istrinya terlebih dahulu. Elle est belle, hein? Sesaat kemudian absen seperti di sekolah pun dimulai. Tapi masalahnya semua orang di situ namanya sama, yaitu Pierre yang artinya batu. Saat Pierre yang kesekian dipanggil, tidak ada jawaban yang didengar oleh kepala suku. Di situ kepala suku mengetahui bahwa Pierre yang itu membolos bersama rekannya. Dan benar saja saat ini mereka sedang bersantai di pinggir sungai. Kita sebut saja mereka dengan si Pirang dan si Ikal. Di situ si Pirang menawarkan rokok kepada si Ikal, tetapi si Ikal menjawab bahwa dia sudah berhenti. Rokok transparan. Oke, seenaknya mereka lah. Kemudian si Pirang menanyakan kenapa sekarang rambut si Ikal menjadi keriting, padahal dulu masih lurus waktu di sekolah. Sekolah apa pula maksudnya? Tetapi si Ikal menjawab bahwa dari dulu rambutnya memang keriting, termasuk kakeknya, bapaknya, anaknya, dan cucunya juga keriting. Padahal di situ si Ikal belum punya istri apalagi keturunan. Kembali ke kepala suku yang sudah kembali ke rumah batunya. Di situ kepala suku dan istrinya bertemu dengan anak-anak mereka yang sedang bersama wanita pengasuh. Namun di situ kepala suku sempat bingung, karena tadi pagi anaknya 12 tapi kenapa sekarang tinggal 11. Amour, ce matin les enfants. Di situ wanita pengasuh memberitahukan bahwa satu anak kepala suku telah dimakan binatang buas. Mendengar itu, dengan santuy kepala suku menjawab, C'est ça, on en avait 12. ketika hari sudah mulai malam, terlihat seorang penjaga mulai berpatroli untuk memberitahukan bahwa hari sudah mulai gelap. Namun karena bahasa mereka masih awut-awutan, sehingga jawaban yang orang berikan bukan baiklah, melainkan diam kau. Ça va être tout noir. Wajib. Untung bahasanya sekarang gak kacau. Anak-anak buka halaman 30 ya. Bacot bu. Pinter. Saat malam tiba, kepala suku melarang anak-anaknya untuk menonton lukisan sampai larut malam. Il n'avait rien de mieux à faire que de regarder la fresque. Allez, on éteint. Keesokan harinya, terlihat beberapa orang dari suku yang berbeda. Perbedaannya adalah suku yang satu ini mempunyai rambut gimbal dan kotor. Di situ anggota suku rambut gimbal sedang mengintai suku rambut bersih saat mandi di sungai, karena mereka ingin mencari tahu tentang rahasia sampo yang hanya diketahui oleh suku rambut bersih. Ketika suku rambut bersih mulai menuangkan sampo, di saat itulah suku rambut gimbal mulai menyerang. Tapi malah kelelep. Di situ usaha mereka gagal karena ternyata suku rambut gimbal tidak bisa berenang. Karena usaha yang pertama gagal, suku rambut gimbal menjalankan strategi kedua, yaitu membuat jebakan di salah satu jalan. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa ketika dua orang suku rambut bersih lewat. Saat diperiksa kembali, ternyata lubangnya belum dibuat. Kembali ke suku rambut bersih, keesokan harinya semua anggota berkumpul untuk absen. Di situ terlihat salah satu anggota yang dipercaya sebagai dukun telah memimpin doa sebelum acara berburu dimulai. Setelah berdoa mereka pun mulai pergi untuk berburu, namun sang dukun tidak ikut. Di situ terlihat sang dukun terus membawa anjingnya yang sudah lama mati. Sementara itu si Pirang dan si Ikal kembali membolos di tempat yang sama. Di situ si Ikal memetik jeruk lalu memakan kulitnya. Terserah. Ketika membicarakan tentang wanita, si Pirang mengatakan bahwa wanita idamannya adalah yang hidup, sedangkan wanita idaman si Ikal adalah perempuan. Tetapi si Ikal juga menambahkan bahwa perempuan idamannya itu harus keriting seperti dia. Tanpa mereka sadari, seorang anggota suku rambut gimbal mendengar pembicaraan mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.